5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 5. Kita belajar di tema 9, benda-benda di sekitar kita, subtema 3, manusia dan benda di lingkungannya, pembelajaran yang keempat. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Adik-adik perhatikan gambar Edo dan keluarganya berikut ini. Sore hari, Edo sedang duduk santai bersama ayah dan ibunya. Mereka duduk sambil menonton televisi swasta yang sedang menyampaikan berita. Pada saat-saat tertentu, acara di televisi itu ada jeda iklannya. Setelah iklan selesai, acara di televisi kembali dilanjutkan. Ketika Edo sedang asik menonton berita bersama ayah dan ibunya, tiba-tiba diselingi iklan. Salah satu iklan yang muncul terlihat dalam cuplikan gambar berikut ini. Nah, ini adik-adik adalah iklan yang dilihat oleh Edo. Cuplikannya ya, ada keren body wash atau sabun keren ya. Nah, badan wangi dan segar. Adik-adik, setelah kalian amati gambar atau cuplikan iklan yang Edo lihat tadi, nah coba kalian jawab pertanyaan ini ya. Informasi apa saja yang kamu peroleh dari iklan tersebut? Simpulkan informasi yang kamu peroleh dengan kalimat kalian sendiri. Contohnya nih adik-adik ya, iklan ini itu adalah iklan penawaran sebuah produk sabun. Nah, sabun ini berfungsi untuk melindungi tubuh dari kuman. Sabun tersebut digunakan untuk mandi. Nah, di sini sabun tersebut membuat badan wangi dan segar. Itu informasi yang bisa kita ambil dari cuplikan iklan yang dilihat oleh Edo. Adik-adik, iklan elektronik adalah iklan yang menggunakan media berbasis perangkat elektronik. Nah, secara spesifik, iklan elektronik itu dapat berupa, nah di sini kita akan belajar tentang iklan elektronik. Yang pertama, iklan radio. Nah, iklan radio ini termasuk iklan elektronik adik-adik. Iklan radio memiliki karakteristik hanya dapat didengarkan melalui audio atau suara saja. Nah, suara tersebut dapat berupa suara atau kata-kata manusia yang teratur, musik, dan sound effect atau suara-suara yang tidak beraturan maupun efek dari suara alam. Itu iklan elektronik yang pertama, yaitu iklan radio. Lalu iklan elektronik yang kedua adalah iklan televisi. Nah, iklan televisi ini memiliki karakteristik mengandung suara, gambar, dan gerak. Oleh karena itu, pesan yang disampaikan akan sangat menarik perhatian dan impresif dibandingkan iklan radio yang tadi hanya suara saja adik-adik. Iklan yang ketiga adalah iklan media digital interaktif atau iklan yang ada di internet. Nah, adik-adik kan biasanya kalau lihat video pembelajaran dari Kak Citra itu ada iklannya, itu termasuk iklan media digital interaktif. Nah, iklan media digital interaktif atau internet ini adalah iklan yang memanfaatkan media internet untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Iklan ini disampaikan dalam bentuk website, blog, maupun YouTube. Nah, iklan ini dapat berupa video maupun banner beranimasi.
Adik-adik, amatilah iklan elektronik nih ya, baik iklan di radio, televisi maupun di internet. Lalu kalian tuliskan nih informasi yang disampaikan dari iklan yang kalian amati itu. Berikan juga ya tanggapan kalian terhadap iklan yang kalian amati. Apakah iklan itu menarik dan jelas dalam penyampaiannya? Contohnya nih adik-adik ya. Misalnya di televisi ada iklan Milna organik ya, makanan bayi nih. Nah, tanggapan kalian apa? Oh, misalnya sangat menarik karena menawarkan Milna organik yang menggunakan bahan organik dan tanpa bahan pengawet. Nah, Milna organik ini dapat membantu pertumbuhan bayi. Misalnya seperti itu. Lalu kalian mendengarkan iklan di radio, iklannya tentang apa misalnya? Misalnya di sini iklannya tentang MNC Vision ya. Tanggapannya apa? Nah, iklannya sangat menarik dan jelas penyampaian. Iklan tersebut itu menawarkan layanan televisi satelit berlangganan. Nah, MNC Vision itu membuat rumah serasa bioskop dengan hiburan terlengkap dan lain sebagainya. Adik-adik bisa mencari iklan di media elektronik. Adik-adik, pernahkah kamu mengamati iklan elektronik yang berisi anjuran untuk menjaga persatuan dan kesatuan? Pernah ya adik-adik ya? Coba carilah iklan dari media elektronik yang berisi anjuran untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Nah, di sini Kak Citra punya salah satu iklan elektronik ya tentang Kami Indonesia. Ya, ini hanya cuplikan gambarnya saja. Iklan elektronik Kami Indonesia itu oleh Cameo Project. Iklan ini menunjukkan semangat persatuan dan kesatuan yang saat ini dikikis oleh faktor globalisasi, ekonomi, budaya asing, dan lain sebagainya. Tetapi tidak bisa menguburkan seluruhnya. Semangat nasionalisme ini hanya tertidur pulas karena tidak menemukan lagi panggung kepentingan di hati bangsa Indonesia. Karena kepedulian inilah dan juga terhadap masalah lainnya yang berhubungan dengan ketidakadilan terhadap golongan minoritas tertentu, kami tergerak untuk membangunnya kembali, yaitu rasa nasionalisme. Ini iklan ya adik-adik yang tentang persatuan dan kesatuan. Ini salah satunya di YouTube ya. Nah, adik-adik, persatuan dan kesatuan dalam hidup bermasyarakat dan berbangsa harus tetap dijaga oleh semua warga masyarakat. Nah, agar persatuan dan kesatuan tetap terjaga, semua warga masyarakat itu harus selalu mengembangkan sikap toleransi. Nah, rasa persatuan dan kesatuan dan kekeluargaan. Tidak hanya warga adik-adik, pemimpin-pemimpin bangsa pun harus selalu berupaya untuk membina persatuan dan kesatuan hidup bermasyarakat dan berbangsa. Usaha-usaha yang dilakukan pemimpin bangsa dalam membina persatuan dan kesatuan bermasyarakat dan bernegara atau berbangsa antara lain: 1. Mengadakan festival budaya ya. Yang kedua, mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di setiap acara resmi dimanapun berada. Yang ketiga, menjalankan pemerintahan secara adil dan terbuka. Yang keempat, mengadakan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Lalu yang kelima adalah menciptakan kebebasan masyarakat untuk memeluk agama dan melakukan ibadah sesuai agamanya masing-masing. Yang keenam, membina sikap saling menghormati dan menghargai antar pemeluk agama. Dan yang ketujuh itu mengadakan peringatan Hari Besar Nasional dengan menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Nah, ini usaha-usaha yang dilakukan pemimpin-pemimpin bangsa kita dalam membina persatuan dan kesatuan. Adik-adik yang hebat, setiap warga masyarakat itu harus saling menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan agar tercipta kerukunan hidup.
Jika anggota masyarakat itu tidak memiliki rasa persatuan dan kesatuan, maka ia akan berbuat semaunya dan pada akhirnya akan menimbulkan permasalahan. Beberapa contoh perilaku yang tidak menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan sehingga mengakibatkan tidak rukun antara lain: 1. Peserta didik bersikap sombong dan memilih-milih teman di sekolah. Lalu terjadi pertengkaran antar warga, tawuran antar pelajar dan warga, merendahkan atau mengejek agama lain sehingga terjadi perselisihan. Lalu terjadi konflik antar suku dan lain-lain. Ini ya adik-adik ya, perilaku yang tidak menjunjung tinggi persatuan. Nah, perilaku-perilaku di atas itu harus dihindari dan diupayakan tidak terjadi dengan cara memperbesar rasa toleransi kita terhadap sesama yang ada di lingkungan kita masing-masing. Adik-adik yang hebat, kamu dapat belajar tentang pentingnya menjunjung tinggi rasa persatuan dan kesatuan dengan bermain peran nih adik-adik. Kalian bisa membentuk kelompok dengan 6 teman kalian ya. Nah, ke-6 anak itu nantinya akan berperan sebagai Siti, Lani, Udin, Beni, Dayu, dan Pak Guru. Nah, pelajari dulu naskah untuk bermain peran berikut ini. Kalian bisa berlatih dengan kelompok kalian untuk menguasai peran-peran tersebut. Nah, di sini adik-adik ada yang harus kalian pelajari naskah ini nih ya, bermain perannya. Judulnya adalah Kesombongan Membawa Petaka. Sekolah sedang mengadakan kegiatan jelajah alam yang diikuti oleh peserta didik kelas 5 dan 6. Mereka berbagi ke dalam kelompok-kelompok kecil. Nah, dalam kegiatan jelajah alam tersebut, tim yang paling giat bisa menyelesaikan tugas dengan baik akan mendapatkan penghargaan. Siti, Lani ya, Udin, Beni, dan Dayu berada dalam satu kelompok. Beni adalah anak yang pintar, namun kurang bisa bekerja sama dengan temannya karena sikapnya yang sombong adik-adik. Dayu sebagai pemimpin regu merasa kesulitan mengatur anggota regunya. Acara jelajah alam pun dimulai. Mereka segera memasuki hutan untuk mencari jejak. Kalau cuma begini sih kecil. Aku tahu betul kondisi hutan ini. Pasti kelompok kita yang menang nantinya, kata Beni dengan sombong adik-adik. Kita tidak boleh sombong, Beni. Yang terpenting kita harus selalu bersama dan tidak boleh terpisah, kata Dayu. Tiba-tiba Lani berkata, lihat, ada persimpangan di depan. Kita harus memilih jalan yang mana ya? Sepertinya ada sandi yang harus kita pecahkan untuk bisa tahu jalan mana yang harus kita pilih, kata Siti. Biar aku saja yang mengerjakan sandi itu. Kalian tunggu di sini saja, kata Beni. Kita kerjakan bersama-sama saja. Kan kita ini satu kelompok, kata Dayu. Nanti malah kelamaan. Sudah, biar aku saja yang mengerjakannya. Kalau cuma sandi begituan sih gampang. Kalian nurut saja, biar kelompok kita sampai paling cepat dan dapat juara, kata Beni. Tidak bisa begitu, kita kerjakan bersama saja, kata Udin. Kemudian mereka berdiskusi memecahkan sandi untuk menentukan arah yang harus mereka pilih. Diskusinya berjalan alot karena ada perbedaan antara Beni dan teman-temannya. Menurutku, sandi itu mengatakan bahwa kita harus mengambil jalan ke kanan. Tapi biar kita sampai di pos paling cepat, kita cari jalan pintas saja. Kita berjalan ke kiri, memotong arah. Aku tahu hutan ini karena aku pernah kesini berkali-kali, ujar Beni mantap. Tidak, kita harus berjalan sesuai petunjuk arah, kata Udin. Sekarang aku tanya, di sini yang paling pintar siapa? Aku kan? Aku juara kelas. Kalian semua memiliki peringkat di bawahku.
itu berarti kalian harus menuruti kata-kataku. Aku yakin keputusanku yang paling benar, kata Benny dengan sombong adik-adik. Mereka terus berdebat. Dayu, Lani, Udin, dan Siti sependapat, sedangkan Benny tidak sependapat sendiri. Sudah, sekarang kita ikut suara terbanyak saja. Aku, Lani, dan Siti setuju dengan pendapat Udin. Berarti kita jalan ke kanan, kata Dayu. Tidak, silahkan saja kalian berjalan sendiri. Pasti nanti kalian yang akan tersesat karena jalannya memutar kalau menuju pos. Biar aku sendiri yang berjalan ke kiri, kata Benny. Jangan Benny, kita kan harus selalu bersama. Jangan pergi sendirian. Nanti kalau kamu yang tersesat bagaimana? Pokoknya kita harus tetap bersatu, ujar Lani. Kalau begitu, kalian harus menuruti kata-kataku. Kita berjalan ke kiri, kata Benny. Tapi kompasnya membidik 60 derajat ke arah utara sesuai kata-kata pada sandi itu. Berarti kita harus mengambil arah kanan, kata Siti sambil membuka kompas di tangannya. Apapun alasannya, aku akan berjalan ke kiri. Itu keputusanku karena aku lebih tahu daerah ini. Kalau kalian tidak mau ikut denganku, ya sudah, selamat jalan, aku pergi sendiri. Biar nanti aku sampai lebih dulu di tempat tujuan, kata Benny sambil meninggalkan kelompoknya. Siti, Lani, Udin, dan Dayu tercengang dengan sikap Benny. Mereka berusaha mencegah Benny, namun terlambat. Benny sudah berlari dengan cepat. Dengan sangat terpaksa mereka melanjutkan perjalanan tanpa Benny. Nah, sesampainya di pos ternyata kelompok mereka nomor 2. Ada satu kelompok yang telah sampai lebih dulu di pos itu. Mereka kemudian teringat dengan Benny. Benny tidak ada di sana hingga semua kelompok berkumpul di pos tersebut. Benny tidak juga muncul adik-adik. Mereka kemudian merasa ketakutan, khawatir jika Benny ini tersesat di dalam hutan. Dayu melapor pada Pak Guru. Tak lama kemudian Pak Guru meminta Lani, Siti, Udin, dan Dayu untuk ikut bersama tim mencari keberadaan Benny. Sementara di tengah hutan, Benny itu bingung adik-adik. Ia tiba-tiba lupa dengan jalan yang harus ia tempuh. Kenapa sepertinya aku hanya berputar-putar saja? Dari tadi sepertinya jalan yang aku lewati sama. Aku tersesat. Coba tadi aku nurut sama mereka. Tapi kan gengsi. Masa aku paling pintar harus nurut sama mereka yang kepintarannya di bawahku, kata Benny. Benny menyesal, ternyata ia telah bersikap sombong. Kesombongan yang akhirnya justru mencelakakan dirinya sendiri. Setelah beberapa saat, akhirnya Benny dapat ditemukan. Hari sudah petang, mereka kemudian bersama-sama menuju pos. Teman-teman, aku minta maaf ya, karena kesombonganku kalian jadi repot harus mencariku, kata Benny kepada teman-temannya dengan menyesal. Tidak apa-apa, lain kali kita harus kompak dan bersatu. Kamu memang pintar Benny, tapi kesombonganmu harus dihilangkan, kata Udin. Nah itu tadi ya adik-adik ya, cerita yang harus kalian perankan bersama dengan teman-teman kalian. Adik-adik setelah membaca cerita tadi, sikap seperti Benny itu sudah selayaknya tidak kita tiru. Sikap sombong seperti yang dilakukan oleh Benny dapat menjadi penyebab pecahnya persatuan dan kesatuan. Nah, para pemimpin bangsa kita terdahulu pun sangat menjaga agar rasa persatuan kita itu tidak terpecah. Adik-adik sekarang coba sebutkan usaha-usaha yang dilakukan pemimpin bangsa dalam membina persatuan dan kesatuan sehingga tercipta kerukunan hidup bermasyarakat dan berbangsa. Nah, kalian bisa tuliskan di buku tugas kalian dan kalian bisa kumpulkan kepada Bapak Ibu Guru untuk dinilai. Contohnya nih adik-adik ya, usaha yang dilakukan pemimpin bangsa tadi kan sudah Kak Citra sebutkan di depan tadi ya, mengadakan festival budaya,
budaya, lalu mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia, menjalankan pemerintahan secara adil dan terbuka, ya, mengadakan pemerataan pembangunan, lalu memberikan kebebasan untuk masyarakat memeluk agama dan beribadah sesuai agamanya, lalu membina sikap saling menghormati dan saling menghargai antar pemeluk agama, dan mengadakan hari-hari besar nasional. Ini contoh saja usaha-usaha yang dilakukan oleh pemimpin bangsa. Kalian bisa sebutkan yang lainnya. Nah, Edo selesai belajar. Tiba-tiba terdengar suara ibu memanggilnya. Edo disuruh ibu untuk membeli telur ayam di tetangga sebelah. Nah, kebetulan tetangga sebelah itu beternak ayam petelur. Ibu sedang sibuk membuat roti untuk dijual besok pagi. Saat keluar rumah, Edo bertemu dengan tetangganya yang baru pulang dari berjualan di pasar. Edo sejenak merenung. Edo tinggal di lingkungan pinggiran kota. Edo sadar ternyata ada beragam pekerjaan yang dijalani oleh masyarakat di lingkungan sekitar rumahnya, mulai dari peternak ayam, pedagang roti seperti ibunya, pengrajin, guru, dan karyawan swasta seperti ayahnya. Adik-adik, tahukah kamu bahwa Indonesia ini merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam? Nah, Indonesia ini terdiri dari berbagai suku bangsa yang memiliki budayanya masing-masing. Keanekaragaman budaya merupakan suatu kekayaan yang unik dan tidak dimiliki oleh negara lain. Nah, kekayaan alam yang melimpah dan budaya yang beraneka ragam itu mempengaruhi mata pencaharian dari masyarakat Indonesia. Beragamnya budaya membuat mata pencaharian Indonesia itu juga beraneka ragam. Kita harus selalu menghargai keanekaragaman mata pencaharian masyarakat di lingkungan sekitar kita, adik-adik. Caranya yang pertama, tidak mencela atau merendahkan mata pencaharian atau pekerjaan orang lain. Nah, mata pencaharian masyarakat di Indonesia itu sangat beragam, mulai dari pedagang asongan, pengamen, pegawai, karyawan swasta, hingga ke pengusaha. Apapun pekerjaan orang lain, kita tidak boleh merendahkannya ya adik-adik ya. Misalnya kamu mendapati seorang pengamen yang sedang mencari uang dengan berjalan dari rumah ke rumah sambil bernyanyi. Nah, kamu harus tetap menghormatinya, tidak boleh mencela atau bahkan merendahkannya. Lalu menghormati orang yang sedang bekerja. Kamu harus menghormati orang yang sedang bekerja, tidak peduli pekerjaannya itu bagus atau tidak menurut kamu. Misalnya kamu sedang memasuki gerbang sekolah, kebetulan ada tukang kebun yang sedang membersihkan halaman. Nah, sebaiknya kamu menyapa atau setidaknya menganggukkan kepala kalian. Yang ketiga, caranya adalah menghargai pekerjaan orang lain. Apapun adik-adik pekerjaan orang lain harus tetap dihargai ya. Jangan pernah membeda-bedakan orang hanya berdasarkan pekerjaannya. Sebagai peserta didik, kamu harus menghargai pekerjaan siapapun. Misalnya dengan ibu penjaga kantin sekolah, dengan pedagang kaki lima, dengan pemulung, dan lain sebagainya. Cara yang keempat adalah membiasakan membeli produk-produk lokal atau produk dalam negeri adik-adik ya. Sebagai contoh nih, tetanggamu memiliki usaha produksi sandal dan tas. Jika kamu ingin membeli tas dan sandal ini, sebaiknya belilah produk itu dari tetanggamu. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk menghargai mata pencaharian masyarakat. Nah, cara yang berikutnya adalah membiasakan mengonsumsi makanan dan buah-buahan dalam negeri. Mengonsumsi makanan dan buah-buahan dalam negeri itu dapat mengangkat hasil pertanian masyarakat, sehingga secara tidak langsung dapat membantu menyejahterakan petani Indonesia. Nah, adik-adik sudah tahu ya cara menghargai mata pencaharian masyarakat yang multi budaya untuk memperkuat persatuan dan kesatuan. Nah, sekarang coba diskusikan nih dengan teman-teman kalian cara menghargai kegiatan orang lain dalam usaha.
Adik-adik, lakukan nih diskusi dengan teman satu kelas kalian dan Bapak Ibu guru. Tema diskusinya adalah tentang cara-cara menghargai kegiatan orang lain dalam usaha. Nah, tentukan siapa yang menjadi pembicara, notulen, dan moderator. Nah, berdiskusilah dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan mengungkapkan pendapat atau pertanyaan itu dengan sopan dan santun. Nah, berikut hal-hal yang perlu kalian diskusikan. Yang kalian diskusikan adalah tentang daerah tempat tinggal kalian, lalu jenis pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh masyarakat terkait dengan 3 kegiatan ekonomi, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi adik-adik. Lalu bagaimana cara menghargai pelaku kegiatan ekonomi. Kalian bisa membuat kesimpulan dari hasil diskusi tersebut. Coba ya adik-adik kerjakan ya bersama dengan teman-teman kalian. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 9, subtema 3, pembelajaran yang keempat. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya, dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.